Halo, salam jumpa dan salam kenal bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kuliah mobile computing mengenai mobile security. Selamat menyaksikan. Apa itu mobile security? Mobile security adalah keamanan yang dimiliki oleh sebuah handphone dalam melindungi data-data yang berada dalam handphone tersebut. Mobile security juga merupakan salah satu bagian penting dalam merancang sebuah aplikasi, terutama aplikasi terdistribusi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan aplikasi terdistribusi beroperasi jaringan, melibatkan banyak pengguna dan memiliki banyak properti lain yang membuatnya rentan terhadap pelanggaran keamanan. Meskipun ada banyak aplikasi mobile yang berdiri sendiri, sebagian besar dari aplikasi mobile merupakan aplikasi terdistribusi. Selanjutnya, mobile security merupakan masalah seluruh sistem. Artinya, masalahnya bukan hanya terhadap aplikasi itu sendiri, baik seluler ataupun stasioner, tetapi merupakan keseluruhan sistem dari mobile tersebut. Apa harus ada mobile security? Yang pertama, untuk mencegah pihak-pihak jahat yang mencoba mendapatkan akses ke hal-hal yang tidak boleh mereka akses. Hal-halnya di sini ya seperti data pribadi, identitas kita, atau akun-akun sosial. Yang kedua, untuk memastikan bahwa informasi dan akses sistem tidak diberikan secara tidak sengaja kepada pihak yang melakukan pelanggaran sistem. Jadi, tujuan utama dari mobile security ini adalah agar akses dari data dan sistem tidak terekspos kepada pihak yang tidak seharusnya mengaksesnya, baik dari pihak itu secara aktif ataupun tidak aktif melakukan pembobolan terhadap sistem. Dimulai dari hacker melakukan serangan terhadap sistem, lalu ketika keamanan dari sistem tersebut melemah, hacker akan masuk ke dalam sistem dan mengambil alih kontrol dari sistem tersebut. Artinya sistem telah dihack. Beberapa vektor serangan mobile, diantaranya ada malware atau virus, ada data exfiltration atau pencurian data, data tampering atau pengubahan data dari data real ke data palsu, dan data loss atau kehilangan data. Artinya datanya sudah tidak bisa diakses lagi. Dampak dari attack vector ini terhadap perangkat seluler kita, yang pertama kehilangan data. Jadi misalnya data yang ada dalam situ nanti bisa hilang atau diambil oleh hackernya itu atau penyerangnya. Selanjutnya penggunaan buruk dari sumber daya seluler. Ini bisa jadi nanti handphonenya hang tiba-tiba, atau aplikasi berjalan sendiri, atau misalnya jaringan terus-terusan hilang, atau kita tidak bisa akses layanan dari handphone ini tersebut. Selanjutnya ada kehilangan reputasi. Nah, ini contohnya seperti akun kita yang dihack, akun-akun Facebook atau akun email begitu dihack, lalu nanti mereka akan menggunakan akun tersebut untuk mengirimkan data-data atau hal-hal yang tidak seharusnya menggunakan nama kita. Akhirnya reputasi kita nanti yang hancur di depan teman-teman atau mitra bisnis atau kontak-kontak kita yang lain. Selanjutnya adalah pencurian identitas. Nah, ini hampir mirip dengan kehilangan reputasi, hanya identitas yang dimaksud di sini lebih spesifik lagi. Identitas pribadi seperti foto kita, nama, alamat, ataupun kartu kredit yang bisa digunakan untuk kejahatan. Anatomy of a mobile attack. Pada kasus serangan anatomi ponsel, biasanya melewati 3 tahap, yaitu yang pertama, menginfeksi perangkat dengan spyware seluler dilakukan secara berbeda untuk perangkat Android dan iOS. Pada perangkat Android, serangan yang umum dilakukan adalah manipulasi psikologis. Selain itu, ada juga serangan man in the middle, di mana musuh mencegat komunikasi seluler pengguna untuk memasukkan malware. Sedangkan pada iOS, perangkat membutuhkan akses fisik ke ponsel. Dengan menginfeksi perangkat, juga dapat melalui eksploitasi zero day seperti eksploitasi jailbreak MA. Yang kedua, memasang pintu belakang. Meskipun perangkat dilengkapi dengan mekanisme deteksi routing atau jailbreaking, spyware seluler dengan mudah melewatinya. Seperti Android, mekanisme deteksi routing tidak berlaku untuk routing yang disengaja. Pada iOS, komunitas jailbreak sangat gencar dan termotivasi. Yang ketiga, melewati mekanisme enkripsi dan mengekstrak informasi. Spyware mengirimkan konten seluler seperti email dan pesan transkripsi
ke server penyerang dalam teks biasa. Spyware tidak secara langsung menyerang wadah aman. Spyware mengambil data dari titik di mana pengguna menarik data dari penampung aman untuk membacanya. Pada tahap itu, saat konten dienkripsi untuk digunakan oleh pengguna, spyware mengambil kendali atas konten tersebut dan mengirimkannya. Taxonomy of Mobile Security Problems. Keamanan seluler dibutuhkan karena dua alasan. Yang pertama, untuk mencegah pihak jahat yang mencoba mendapatkan akses ke hal-hal yang tidak boleh mereka akses. Yang kedua, untuk memastikan bahwa informasi dan akses sistem tidak secara disengaja diberikan kepada pihak yang tidak secara aktif mencari pelanggaran sistem. Berikut adalah model taksonomi untuk mengelompokkan berbagai jenis masalah keamanan untuk aplikasi seluler. Yang pertama, Application Layer Security. Application Layer Security merupakan lapisan paling penting untuk mengamankan aplikasi seluler kita, dan masih dapat membangun aplikasi yang aman jika kita berhati-hati pada lapisan ini, meskipun dengan asumsi bahwa semua lapisan lain di bawah ini tidak aman. Yang kedua, Presentation Layer and Session Layer Security. SSL atau lapisan soket terjamin adalah teknologi paling penting yang menarik. SLL sejauh ini adalah yang paling populer dan yang hampir semua platform menyediakan dukungan. Yang ketiga, Transport Layer and Network Layer Security merupakan rumah dari TCP dan IP serta protokol setara lainnya, dan cukup penting dalam infrastruktur yang mendukung aplikasi seluler. Yang keempat, Data Link Layer Security merupakan tempat di mana alamat medium akses kontrol berada dan typically hardware implemented. Yang kelima, Physical Layer Security. Perbedaan terbesar antara implementasi keamanan sistem seluler dan sistem stasioner adalah produk sampingan dari fakta bahwa sistem seluler biasanya terhubung ke jaringan melalui koneksi mikrobel. Security in Wireless Network. Bluetooth Security. Teknologi Bluetooth menggunakan mekanisme keamanan pada lapisan aplikasi dan lapisan saluran. Selain itu, penggunaan mekanisme seleksi hop sekitar 1600 hop per detik menghindarkan interferensi dengan Piconet atau perangkat ISM lain dan skema pengatur daya keluaran untuk mengatur konsumsi daya pada perangkat mobile sehingga mengurangi jangkauan penyebaran sinyal radio sesuai keperluan transmisi data. Penerapan Bluetooth sendiri dapat beroperasi dalam 3 mode keamanan yang berbeda. Yang pertama, tanpa keamanan. Artinya, perangkat berkemampuan Bluetooth apapun dapat bergabung ke jaringan tanpa melakukan autentikasi. Selanjutnya, keamanan tingkat layanan, yang artinya mengaktifkan keamanan pada lapisan tautan data dan memantau akses ke berbagai layanan. Dan yang terakhir, keamanan lapisan tautan yang diberlakukan dengan meminta setiap node untuk mengautentikasikan node lain yang terhubung dengannya dan kemudian mengenkripsi semua pesan bolak-balik berdasarkan kunci yang hanya 2 node terlibat dalam komunikasi berbagi. 802.11 Security. Perangkat lain dari teknologi nirkabel jarak pendek adalah teknologi berbasis 802.11. Versi pertama dari mekanisme keamanan pada 802.11 disebut sebagai Wired Equivalent Protocol atau WEP. 802.11 membutuhkan pemeliharaan ACL alamat MAC. Titik akses selalu dianggap aman dan menyimpan daftar alamat MAC ini. Jadi, titik akhir harus diautentikasikan dengan titik akses. Ancaman keamanan tipikal untuk 802.11 datang pada lapisan fisik. Serangan aktif meliputi transmisi pada rentang frekuensi 2,8 GHz yang dapat menyebabkan penolakan layanan serta sejumlah masalah lainnya. Sedangkan pada serangan pasif dapat mencakup penyamaran klien ganas sebagai peserta yang valid dalam jaringan dan menyebabkan masalah dengan membanjiri titik akses dengan transmisi yang buruk atau menggunakan teknik lain. Cara yang membuat keamanan jaringan dapat dikompromikan di jaringan 802.11 adalah dengan pencurian atau hilangnya perangkat. Solusi yang disarankan untuk semua masalah ini adalah dengan memperkuat keamanan lapisan aplikasi seperti firewall, perangkat lunak antivirus, dan lain-lain.
Meskipun demikian, teknologi 802.11 memiliki beberapa celah keamanan yang signifikan. Oke, selanjutnya Security in Long Range Wireless Network Technologies. Untuk konektivitas nirkabel jarak jauh, sebagian besar waktu pengembang seluler membangun di atas protokol tingkat yang lebih tinggi seperti TCP atau IP atau bahkan WIP dan HTTP. Sistem nirkabel jarak jauh jauh lebih matang dan aman daripada mitra jarak pendek, terutama karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berevolusi dan ada motivasi finansial yang besar di pihak operator untuk membuat mereka aman untuk menghindari kehilangan pendapatan. Yang berikut, Security and Ad Hoc Networking Technologies. Pada dasarnya, jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Jaringan ad hoc nirkabel dikategorikan dalam beberapa jenis berikut ini. Yang pertama, Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Sesuai namanya, jaringan MANET merupakan jaringan ad hoc perangkat seluler atau bersifat mobile. MANET bisa bergerak dengan bebas pada jaringan yang tidak terkait. Yang kedua, Vehicular Ad Hoc Network atau VANET, digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. Yang ketiga, Smartphone Ad Hoc Network atau SPAN. Jaringan ad hoc nirkabel dibuat pada smartphone dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Wi-Fi dan Bluetooth. SPAN ini tidak memiliki ketergantungan dengan jaringan seluler operator maupun infrastruktur jaringan tradisional. Yang keempat, jaringan mesh nirkabel. Jaringan mesh adalah jaringan ad hoc di mana berbagai node saling berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan informasi ke seluruh jaringan. Yang kelima, tactical MANET atau jaringan militer. Jaringan ini digunakan oleh unit militer untuk komunikasi dan meningkatkan keamanan. Yang keenam, jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel yang mengumpulkan segala sesuatu mulai dari pembacaan suhu dan tekanan hingga tingkat kebisingan dan kelembapan. Selain itu, ia juga membentuk jaringan ad hoc untuk mengirimkan informasi ke basis rumah tanpa harus terhubung langsung ke sana. Yang ketujuh, jaringan ad hoc penyelamatan bencana atau DRAN, Disaster Rescue Ad Hoc Network. Jaringan ad hoc ini penting ketika terjadi bencana dan perangkat keras komunikasi yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Poin berikutnya adalah Location Information, Security, and Privacy. Ketersediaan informasi lokasi membuka banyak worm baru dalam hal keamanan. Pada saat yang sama, informasi lokasi dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme keamanan apapun yang ada. Informasi lokasi digunakan untuk mencegah pihak jahat agar tidak melakukan spoofing dan membuat serangan DOS. Jika perangkat tertentu memperkenalkan dirinya dengan satu identitas dan informasi lokasi tentang perangkat menunjukkan beberapa konflik dengan identitas ini, kita tahu bahwa ada kemungkinan signifikan bahwa perangkat ini menimbulkan ancaman keamanan pada sistem. Juga, jika satu node mencoba untuk memulai serangan DOS pada MANET atau jenis jaringan yang serupa, di mana mekanisme penemuan jaringan dapat digunakan untuk menyerangnya, informasi lokasi dapat digunakan untuk memblokir node yang mungkin menunjukkan perilaku seperti itu, karena mengidentifikasi mereka dengan cara lain mungkin tidak dapat dilakukan, karena jika mereka menyamar, maka kita tidak dapat menggunakan identitas mereka untuk memblokir mereka. Jadi, sangat disarankan agar semua informasi mengenai informasi lokasi, baik itu relatif maupun absolut, dienkripsi saat mentransmisikan di lapisan aplikasi. Selain itu, disarankan juga agar semua aplikasi seluler berjaringan menggunakan SSL
atau teknologi serupa untuk mengirimkan informasi lokasi pada lapisan presentasi dan sesi. Selanjutnya, security the unsolved problem for mobile agents. Berbagai masalah keamanan dengan agen seluler berasal dari fakta bahwa mereka bersifat otonom. Otonom ini mempersulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengidentifikasi agen seluler dengan kepastian lengkap dan mencegah mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Ancaman keamanan dari agen seluler dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori besar, yakni agen ke agen, agen ke platform, platform ke agen, dan lainnya ke agen. Pada saat yang sama, karena otonominya agen seluler dapat berguna dalam membangun perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan perangkat lunak pendeteksi intrusi. Di sini ada pendekatan baru lainnya untuk arsitektur jaringan, yakni jaringan aktif. Dalam jaringan seperti itu, sekelar jaringan melakukan perhitungan khusus pada pesan yang mengalir melaluinya. Jaringan aktif menggunakan paket cerdas yang tidak lagi hanya bit data tetapi berisi kode seluler yang memungkinkan partisipasi aktif dalam perutin toleransi kesalahan dan keputusan. Karenanya, agen seluler dapat menjadi solusi yang cocok untuk menangani berbagai masalah keamanan dalam jaringan aktif. Selanjutnya, distinguishing privacy and security. Pengembang aplikasi seluler menghadapi dua tantangan berbeda, yakni mengirimkan aplikasi yang aman dan mengirimkan aplikasi pribadi. Keamanan dan privasi saling bergantung. Keamanan dapat dicapai tanpa privasi, tetapi privasi tidak dapat dicapai tanpa keamanan. Keamanan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sedangkan privasi lebih rinci tentang hak privasi sehubungan dengan informasi pribadi. Privasi berlaku ketika datang untuk memproses data pribadi, sementara keamanan berarti melindungi aset, informasi dari akses yang tidak sah. Langkah pertama dalam memberikan privasi adalah mencapai keamanan. Jadi, di satu sisi meskipun keamanan dan privasi adalah dua hal yang sangat berbeda, keamanan adalah prasyarat untuk privasi. Modeling security with UML. Keamanan sebagian besar merupakan masalah waktu desain menggunakan UML untuk mendokumentasikan perhatian waktu desain ini dan pengaruhnya terhadap implementasi sistem. Melihat bahwa diagram komponen UML memungkinkan kita untuk menunjukkan diagram sistem dengan tingkat tinggi, diagram interaksi menyediakan cara untuk menunjukkan bagaimana berbagai sistem dapat berinteraksi dengan aman, dan diagram kelas ideal untuk implementasi internal aplikasi. Secure UML adalah metodologi dengan ekstensi UML untuk mengintegrasikan informasi yang relevan dengan kontrol akses ke dalam mode aplikasi yang ditentukan dengan UML. Fokus Secure UML adalah untuk mendefinisikan metamodel yang dapat digunakan untuk mendefinisikan kerangka kerja dalam UML yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai proses keamanan seperti autentikasi dan otorisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.